Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Hari-hari ini kita semua capek ya, menghadapi berbagai macam masalah, problem ya, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini. Segala gerak hidup kita menjadi sangat terbatas. Mau ini tidak bisa, mau itu tidak bisa. Dan kita semua mengharapkan yang namanya new normal. Ada satu titik di mana kita mulai bergerak, beraktivitas secara normal dari titik yang baru. Tetapi itu tidak pernah terjadi. Karena sudah 1 tahun lebih ini terus goncang. Tidak pernah berhenti di satu titik. Dan kita mulai dengan aktivitas yang baru. Sekolah membingungkan, sebentar online, daring, sebentar ada pengumuman boleh offline, ternyata gagal lagi. Demikian juga gereja, bingung, sebentar offline, sebentar juga online lagi. Tidak ada satu kepastian. Dan itu bukan salah pengurus gereja, bukan salah pemerintah, tetapi karena memang situasi dan kondisi pandemi yang semakin menghebat. Demikian juga, apalagi yang namanya calon-calon pengantin, bisa sampai 2-3 kali dia harus mengkoreksi tanggal jadwal mereka menikah. Ya, karena apa? Karena PSBB, karena PPKM, bahkan sekarang PPKM darurat, mungkin bisa 2-3 kali harus merubah jadwal. Bisnis juga tidak pernah tercapai pada satu level yang baru. Harga yang dipatok pas tidak bisa, karena harga itu terus melambung naik. Demikian juga tidak ada kepastian soal pasokan barang. Kalau kita banyak tergantung ya pasokannya dari China. Nah, saudara, inilah kondisi zaman ini. Dan kondisi ini, saudara, akan terus berlangsung di depan, bahkan skalanya akan semakin meningkat. Kondisi nyaman seperti 10 atau 20 tahun yang lalu kita berharap-harap kondisi itu tidak pernah ada, karena kesusahan skalanya akan meningkat. Hal ini bisa kita baca di dalam Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang akan mati ketakutan, mati oleh karena kecemasan, berhubung yang terjadi ini adalah kegoncangan yang dahsyat. Dan kegoncangan itu dikarenakan apa? Karena kuasa langit dikatakan, yaitu roh-roh jahat di udara itu sedang dikacau balokkan oleh Tuhan. Dan kita tahu di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, ya, dunia ini ikut kacau karena apa? Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika si jahat, roh jahat di udara, dikacau balokkan, maka bumi ini pun ikut kacau balau. Dan kita yang berdiam di dalamnya, kita pun jadi bingung, jadi cemas, jadi kacau balau. Dan mengikuti atau menghadapi situasi zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Menanti-nantikan dunia lebih baik, itu mustahil. Kita orang-orang percaya, kita diajarkan untuk menanti-nantikan Tuhan, bukan menanti-nantikan sesuatu yang baru, yang kita harapkan, yang lebih nyaman, lebih enak. Karena itu mustahil, karena ke depan kita melihat dunia akan semakin kacau. Hanya Tuhan yang sanggup mengamankan dan membuat kita nyaman, tetapi dunia tidak. Oleh karena itu kita tidak menanti-nantikan satu era yang baru, tapi kita menanti-nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di era tahun 70-an, lagu ini cukup populer. Mungkin saudara tahu lagu ini ya. Orang yang berharap Tuhan
memperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap burung nasar, berlari tiada lelah, berjalan tiada lemah, asal ku harap kau Tuhan. Nah, pujian itu seperti itu, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Kekuatan baru di tengah-tengah goncangan situasi saat ini. Itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Saudara, kalau seseorang digoncang-goncang terus, goncang-goncang ya, naik mobil aja digoncang kiri kanan terus, atas bawah gitu terus ya. Lama-lama kita juga capek, kita stres, kita butuh kekuatan baru. Kita ketika yang lemah itu sedang terjadi di dalam diri kita. Bayangkan saudaraku, ada banyak problem masalah ya. Mungkin Anda mengalami anak di PHK, atau saudara sendiri saat ini mengalami PHK. Kerjaan rugi kena PPKM darurat ini. Bisnis morat-marit, plus ditambah lagi terkena COVID lagi. Saudara, yang dibutuhkan bukan zaman baru, karena kita tidak bisa berharap zaman yang baru akan menjadi lebih baik. Tidak. Tapi yang kita butuhkan adalah kekuatan baru. Dengan kekuatan baru, kita mampu bertahan di dalam segala zaman. Nah, saudara, bagaimanakah cara kita mendapatkan kekuatan yang baru itu? Firman Tuhan tadi mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Seperti Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa dan dia mendapatkan kekuatan yang baru. Dia melepaskan apa yang menjadi bebannya dan dia mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Lukas 22 ayat 43 sampai dengan 44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika dia harus menyerahkan, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi. Dan pada saat dia melepaskan itu, pada saat dia menjadi di titik yang terlemah, pada saat itulah malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan karena diutus oleh Bapa. Demikian juga kita, ketika kita menghadapi problem masalah yang semakin menjepit, semakin menyempit kita, saudaraku, jangan kita berhenti berdoa. Tetapi seperti Tuhan Yesus memberikan contoh, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Dan ketika itu, saudara, malaikat Tuhan datang memberikan kekuatan sehingga dia sanggup menghadapi sampai di atas kayu salib. Saudaraku, orang yang berdoa melepaskan kehendak dirinya sendiri dan menerima kehendak Bapa, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekali lagi, orang yang mendapatkan kekuatan yang baru adalah orang yang berdoa melepaskan kehendak dirinya dan menerima dengan rela kehendak Bapa di surga. Di dalam doa, kita akan memahami kehendak Bapa. Kalau saudara berkomunikasi terus dengan Bapa, bergumul terus di dalam doa dengan Bapa, saudara akan memahami hati Bapa. Saudara akan memahami kehendak Bapa di dalam hidup saudara itu apa. Sehingga saudara rela melepaskan kehendak diri sendiri. Kehendak diri mungkin aku ingin selingkuh dengan A. Kehendak daging aku ingin selingkuh dengan si B. Tetapi ketika kita terus bergumul di dalam doa, suara Bapa itu kuat di dalam hati kita. Sehingga saudaraku, kita mengenal hati Bapa. Kita menerima kehendak Bapa dan kita melepaskan pikiran-pikiran selingkuh. Kita melepaskan pikiran-pikiran untuk lari kepada orang-orang kedua atau bahkan orang-orang yang ketiga. Saudaraku, kita terima kehendak Bapa. Saudara, kita
tidak masuk ke dalam pencobaan. Seseorang yang salah langkah akan masuk di dalam pencobaan. Masa-masa ini sudah sulit dengan berbagai macam pencobaan. Jangan kita memasukkan diri ke dalam pencobaan oleh karena daging kita, oleh karena kehendak diri kita yang kita paksakan untuk melakukan dosa. Demikian juga saudaraku, mungkin kehendak diri kita adalah aku ingin join dengan si A, karena si A itu punya kekuatan bisnis yang luar biasa, aku diajak join, dan ini adalah sebuah kesempatan aku akan cepat kaya. Tetapi ketika kita bergumul, kita berdoa dengan Bapa, ada satu kekuatan dari dalam yang berkata, stop join dengan A, stop join dengan A, stop ingin cepat kaya, salah join, kita akan masuk di dalam pencobaan. Kalau kita terus memaksakan, enggak, aku ingin, dan kita tidak mau melepaskan kehendak diri dan menerima kehendak Bapa, kita akan masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Mungkin kehendak diri kita ingin menikah dengan si F itu, kita ingin menikah dengan dia, tetapi suara Tuhan berkata, jangan, itu bukan jodoh. Tetapi kita nekat, maka kita akan masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan, sehingga kita tidak bisa melayani Tuhan. Padahal waktu pelayanan sudah semakin sempit. Nah, saudara, kalau kita tidak mau melepaskan kehendak diri dan menerima kehendak Bapa, kita akan masuk di dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, dan bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah di dalam hidup kita? Kehendak Allah itu dikomunikasikan melalui firman. Sekali lagi, kehendak Allah dikomunikasikan melalui firman. Saudara dapat rema ketika saudara tekun membaca firman. Saudara bertanya-tanya, saudara berdoa. Satu saat ada firman yang bergema di hati terus menerus. Bapa sedang menyatakan isi hatinya kepadamu. Saudara, ketika saudara merenungkan firman, ada satu pencerahan yang saudara dapatkan sehingga saudara memahami firman ini. Dan saudara berbalik dari jalan-jalan saudara, kembali kepada jalan-jalan firman. Apa yang dikatakan oleh firman, apa yang dikatakan oleh Bapa melalui firman. Saudara sedang di dalam kehendak Tuhan. Saudara dapat hikmat, saudara dapat teguran. Semuanya itu adalah suara hati Bapa yang ada di hati kita. Dan kalau kita taat, saudara, maka kita akan lepas luput dari berbagai-bagai pencobaan. Dan kita akan mendapatkan satu kekuatan baru menghadapi zaman baru, ya, yang penuh dengan pergolakan. Kita akan mendapatkan kekuatan baru. Hari-hari ini kita harus banyak membaca firman. Karena firman Allah, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman, kita melangkah tanpa firman. Kita mengambil keputusan tanpa dasar firman, tanpa dipergumulkan dengan Tuhan di dalam doa. Dan kita membaca firman. Tanpa itu, kita sedang berjalan di dalam gelap yang kita tidak tahu bahwa kita sangka ujungnya lurus. Tetapi ternyata, kita sangka jalannya lurus. Tetapi ternyata ujungnya menuju maut. Oleh karena itu perlu Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dan janji-janji Tuhan pada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan apa? Janji Tuhan kepada orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah janji Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang berharap pada firman-Nya, berharap pada pimpinan dan tuntunannya. Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, dikatakan dia tidak akan menggelepar di bawah. Tolong, minta tolong kiri kanan, minta tolong kiri kanan. Tidak. Tetapi firman Allah mengatakan dia akan terbang naik menuju masa depannya. Saudara, Tuhan bisa pakai tangan orang di kiri kanan untuk menolong kita. Tetapi kita tidak minta tolong seperti pengemis kepada orang-orang di kiri kanan kita. Karena janji Tuhan, bagi orang yang mendapatkan kekuatan baru itu, dengan kekuatan baru kita akan terbang naik bersama dengan Tuhan.
menuju masa depan kita. Dan yang kedua, kita akan terus maju dan tidak mundur. Orang lain berhenti dan dia tidak tahu harus berbuat apa di tengah-tengah kondisi dunia yang seperti ini. Tetapi kita akan terus maju dengan kekuatan baru yang dari Tuhan, ya, mencapai goal kemenangan kita. Kita tidak mundur, tetapi kita maju menuju masa depan kita. Kita bisa berlari. Ketika bertabrak, mungkin kita sudah tidak bisa berlari, kita hanya bisa berjalan, tetapi itu tetap maju. Mungkin sudah tidak bisa berjalan, tetapi hanya bisa merayap, tetapi itu pun tetap maju. Dari manakah kekuatan maju itu? Kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebagai ayat penutup, Amsal 23 ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan kita itu sungguh ada, bukan abal-abal, bukan janji abal-abal, tetapi masa depan sungguh ada, kata firman. Dan harapanmu tidak akan hilang. Harapan kita, sesuatu yang baik yang kita harapkan, itu tidak akan hilang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.